Karena kalau saya nggak pintar, nggak mungkin saya mendampingi beberapa kasus besar di Indonesia. Bukan saya tepuk tangankan dia, ada nyamuk di atas. Nyamuk. Khususnya kasus artis dan Mau kasus dikomen. lainnya, kasus korupsi dan lain-lain. Jadi What's up para penduduk YouTubeku yang panuan kadas kurap kutu air dan pastinya bisulan. Welcome to be Cerot. Oke, apa kabar kalian semua para bisulanku yang terhormat? Seperti biasa, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu serta dimurahkan rezekinya. Amin. Kemarin kita sudah mereaksikan para dukun yang diundang di podcast Dr. Richard Lee. Sekarang kita kembali lagi akan membahas hal tersebut, guys. Lagi-lagi para dukun di Indonesia masih jadi trending topik. The world is the best. Dan di video kali ini saya baca judulnya, Dr. Richard Lee mereaksikan somasi dari dukun yang kemarin diundang di podcastnya, guys. Oke, di sini kita mereaksikan orang yang mereaksikan juga. Jadi kita mereaksi orang yang mereaksikan. Saya juga bingung. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke video reaksinya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Oke. 1, 2, cerot. Dapat somasi dari Asosiasi Dukun Indonesia. Aduh. Mimpi apa lah kayak gini punya. Dapat somasi, tolong jawab 1 kali 24 jam. Sebelumnya saya minta maaf dulu, Bang. Bukan saya nggak mau jawab. Satu, saya nggak dapat surat tertulisnya. Ini juga somasi. Oke, ternyata di sini Dr. Richard Lee disuruh menjawab 1 kali 24 jam mengenai video tersebut. Terbuka. Yang kedua, saya sibuk banget. Kemarin aja ada 3 podcast, hari ini juga ada 3 podcast. Jadi saya baru sempat buat sekarang. Mudah-mudahan Abang tetap nonton. Dan karena ini somasinya bersifat terbuka dan sampai detik ini saya nggak terima surat tertulisnya, maka saya akan coba jawab somasinya terbuka juga. Jadi Siap. untuk kalian juga, saya pikir sebenarnya nggak usah dijawab sih somasi yang kayak gini. Ini kenalin, ini konten kreator saya juga karena kan beliau mensomasi saya. Oh iya. Ente kadang-kadang Mantap. Saya takut singgung siapa itu. Jadi beliau kan somasi saya dan tim kreatif saya juga. Jadi beliau saya hadirkan. Tapi sebelum kalian nonton jawaban somasi saya, ada baiknya kalian follow Instagram saya, follow TikTok saya, dan jangan lupa share, kasih like dan komen ya, karena itu sangat berarti sekali bagi saya. Follow Jangan lupa TikToknya, follow guys. dong Instagram Dr. saya. Richard Follow Lee. sekarang juga. Saya tungguin dulu ya. Official. Oke, kita akan jawab. Sebenarnya saya nggak mau jawab sih, karena sebenarnya banyak banget. Sebelum saya jawab pun videonya sudah banyak banget dijawabin oleh netizen ya. Netizen luar biasa banget. Tapi Memang tetap butuh netizen jawaban to the resmi saya, best. sudah saya coba jawab ya. Kita dengarkan somasinya bersama-sama. Ente kadang-kadang. Bangsit betul kau. Nanti aja di belakang. Nanti aja di belakang. Pasti kalian tahu siapa yang dia maksud. Jikalau istilah kata, Istilah kata. dikirim somasi Ini bahasa istilah kata ini, guys, sudah wabah di Indonesia. dalam bentuk tulisan, nah saya akan jawab dalam bentuk tulisan. Tapi karena dalam bentuk terbuka ya saya ketik video. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini dia tampilkan video dari siapa namanya? Pengacaranya si Asosiasi Para Dukun. Hari ini saya ingin menjabarkan Sekalian reaction kali ya. Ya. banyaknya video yang beredar Ente kadang-kadang. terkait beberapa orang yang mengkoreksi statement-statement saya dalam media sosial. Jadi gini, di dalam dunia media sosial itu biasa kalau proses omongan. Seperti kemarin Apa dia bilang? video yang beredar Ente kadang-kadang. terkait beberapa orang yang mengkoreksi statement-statement saya dalam media sosial. Jadi gini, di dalam dunia media sosial itu biasa kalau proses omongan. Oh, siap. Dia bilang di dalam media sosial biasa kalau terjadi kepleset omongan.
pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ancaman hukumannya 6 tahun ya. Saya sebutnya 2 tahun gitu. Ini dia klarifikasi yang video diundang kemarin guys di podcastnya Dr. Richard Lee. Ada statement yang dikeluarkan mengenai pasal, tapi di situ dia salah sebutkan tahunnya. Itu biasa itu peleset. Jadi artinya karena kita dikejar durasi dan semuanya itu nggak semua sempurna, ya itu seperti itu. Jadi kepleset-kepleset dalam wawancara. Saya no komen ya, yang kayak gini ya. Atau Aku nggak tahu ini kayaknya di tempat lain ya dia lakukan ini ya. dunia. Sabar dulu dokter, jangan dulu bicara, kita dengar dulu dia. Kita ya. Kayaknya dia klarifikasi di sini juga. Jadi menurut saya bukan hal yang diperbesar ya, yang bisa dibesar-besarkan. Dan yang kedua, masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri, saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri gitu. Oke, siap. Saya juga tahu yang ini nih, saya nonton kemarin videonya. Sombong amat. Saya tahu masalah ini, saya tahu. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman. Dery Sulaiman. Videonya. Di sini Nih. tadi ada Siap. The best. Ditampilkan videonya yang kemarin. Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di Dr. Richard Lee menyebutkan nama yang sangat-sangat jelas di sini. sini juga ada Ustadz Heri Abdul Rohim. Iya, karena Dr. Richard Lee pada saat itu Jelas ya? bilang bahwa si Ustadz Dery Sulaiman, lengkap. katanya hal goib. Dua-duanya juga mengatakan bahwa Dr. Richard tidak ada sama sekali mengatakan ustadz-ustadz tersebut tidak percaya goib. Yang beliau katakan adalah sebagai manusia tidak bisa melihat jin. as a manusia, Siap, betul guys. Di sini bukan saya mau memihak, tapi saya nonton juga. kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Sulaiman. Tadi kau bilang Dr. Richard Lee tidak menyebutkan namanya secara spesifik, makanya kau salah paham. Itu kau ulang tadi namanya, kau sebut. Dery benar Ustadz Dery ya? Dery Sulaiman. Ustadz Dery. Nah, Ustadz Dery ya, Ustadz Dery ya, Ustadz Dery ya. Saya ulang sampai 3 kali itu. Mulutmu ini jangan sombong. Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya saya jelaskan mungkin ustadznya tidak baca Al-Quran, kan gitu saya bilang. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah ustadz Ente kadang-kadang. ini mempercayai adanya Ente aja di hal goib. belakang. Yang salah saya. Nah, ini videonya ditampilkan lagi guys. Percaya akan jin, dia bisa komunikasi dengan jin juga. Ada. Tapi keluar Itu, konteks. bahwa al-goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan, bukan saya yang menyalahkan. Gimana Saya nyalainnya? menyalahkan statement Dr. Richard Lee yang katanya ustadz-ustadz tidak percaya goib. Bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Dan tidak ada Siap. Bawa depan saya. Al-Quran depannya itu. Makanya saya bilang ustadz Jago kali kau. yang disebutkan katanya Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu, kan kita nggak tahu. Kau tidak tahu, perasaan tadi videomu sudah diulang. Jelas-jelas kau sebut namanya Ustadz Dery. Pada saat itu Cari Dr. aman. Richard Lee setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi Sumpah guys, saya bingung dengan orang-orang seperti ini. Rekam jejak digitalnya sudah ada. Cobalah cross check ulang, lihat videomu yang di podcastnya Dr. Richard Lee, baru keluarkan somasi. Begitu maksud saya. Pow. artinya statement-statement kalian itu nggak perlu lah sok pinter gitu kan. Karena kalau saya nggak pinter nggak mungkin saya mendampingi beberapa kasus besar di Indonesia. Bukan saya tepuk tangankan dia, ada nyamuk di atas. Nyamuk. Khususnya kasus artis dan Mau kasus dikomen. lainnya, kasus korupsi dan lain-lain. Jadi nggak usah lah mencari celah, mencari kesalahan kami ya sebagai tim kuasa hukum, nggak usah. Dan pengacara-pengacara yang sedang menonton juga coba ambil itibar. Nggak usah koreksi-koreksi tetapi menjustifikasi, apalagi menantang, jangan. Cukup
kalian bekerja dengan kuasa kalian saja. Jangan mengkoreksi kami, karena kami juga punya tim. Di law firm kami ini ada. Ya, saya pikir cukup ya. Saya nggak akan komentarin lebih lanjut supaya nggak akan melebar kemana-mana. Oke, siap. Tapi yang jelas semua jawabannya saya sudah ulangin dalam bentuk video tadi dan saya pikir itu sudah sangat menjawab. Kita Bukan akan sudah sangat menjawab, sudah sangat jelas sekali. lanjut karena di video ini panjang dia somasinya. Oh, Dan masih ada guys, lanjut ini lanjut. video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Ente. Kenapa video pada ET memang kadang-kadang. saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu kan di luar. Oke. Di sini yang dia permasalahkan lagi guys, masalah apa? Waktu pada saat tes penusukan jarum yang si Jindan itu, katanya perjanjiannya tidak diupload. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada surat perjanjian bahwa minta tidak boleh ditayangkan? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada dengan kalian nggak ada? Tidak ada. Nggak ada ya. Dan sebenarnya saya punya rekaman suara bahwa beliau bersedia untuk ditayangkan. Jadi, tapi nggak seakan saya Aduh. tayangkan. Kenapa tidak ditayangkan? Biar semua penonton yang ada di rumah juga melihatnya. Di sini. Jadi sebenarnya beliau terakhir dengan Jindan itu beliau sudah bersedia untuk ditayangkan secara utuh. Konteks apa sih perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Habib Dr. Jindan. Richard Lee, ya narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Fair ya, jangan ada dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngomong. Iya. Nah ini guys videonya guys. Video perbincangan Habib Jindan dan Dr. Richard untuk pengetesan jarum suntik. Saya juga masih ingat video ini. Ini masukin aja. Hmm. Masukin aja. Jadi ini siapa yang bicara? Saya tanya dulu, jadi ini siapa yang bicara? Macam tak betul je budak ni. Coba jelaskan. Masukin aja, masukin aja, masukin aja. 3 kali saya ulang, Jarum suntik. Ketawa sendiri. Terlalu banyak alasannya. Aku mau promosi dulu. Ini minuman kopiku terbaru. Ini minuman menambah stamina. Mungkin bagi orang laki-laki yang pengen menambahkan stamina, kalian bisa minum ini Gatot Koco. Jangan dulu iklan dan lanjut dulu, lanjut. Kita penasaran ini. Jadi ini minuman kopi yang bisa meningkatkan stamina laki-laki ya. Jadi bisa bikin kita tuh lebih kuat. Dirancang Wih, juga. minumannya Gatot Koco. Untuk para teman-teman Joker, kan pencinta kopi, mungkin bisa dipesan kopinya guys. Mereknya Gatot Koco. Nah, minum ini kelebihannya adalah nggak buat deg-degan. Satu ini isinya itu 5 saset, dan setiap sasetnya itu bisa efeknya itu bertahan 2-3 hari. Tuh, lama banget. Dan yang paling penting ini juga bagus untuk jantung dan nggak buat deg-degan. Kita lanjutin lagi. Mantap kali kopinya. Ntar aja di belakang. Ntar aja di Bisa belakang. tuh nggak? Ente kadang-kadang. Ntar aja di belakang. Bisa tuh nggak? Ntar aja di belakang. Jadi istilah kata, Jikalau. Ini video upload gitu loh. Nah ini Richard Lee harus ganti rugi. Videoin. Mau ganti rugi apa lagi kasihan? Kau terlihat video muka itu. Ih, Ini masukin aja. Masukin. justru Firdaus Wobo sendiri yang meminta video pembuktian untuk dimasukin. Aja. Sendiri yang bilang ya. Kita nggak mau kali ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substantif ya tentang Oke, saya stop dulu ya. Minta ganti rugi. Kalau menurut saya minta ganti rugi juga Sabar dulu dong, maksudnya begini, ini kan seluruh Indonesia nonton loh. Maksud saya begini, sebelum mengeluarkan somasi itu, di cross check ulang dulu video Anda sendiri. Lihat, apakah benar Anda tidak berbicara seperti itu. Ini buktinya sudah ditayangkan loh.
dari video kemarin-kemarin. Cuman alasannya ini orang banyak sekali, saya juga bingung. Maksudnya malu lah begitu ya, malu. Saya nggak mengedit video tersebut ya. Sebenarnya sengaja sih. Saya itu sebenarnya mereview kembali. Terus ada beberapa bagian yang sebenarnya saya pengen potong. Terkait misalnya dia bilang tadi Ustadz Dery tadi sebenarnya awalnya saya pengen potong karena menurut saya itu sensitif. Tapi setelah saya review semuanya, menurut saya sampai bilang dengan tim saya, nggak usah ada yang dipotong. Kenapa? Karena ketika kita memotong video, mengedit video itu sebenarnya kita bisa mengarahkan opini. Dan itu berbahaya. Justru itu amat sangat berbahaya. Betul guys, betul. Saya setuju di sini. Kenapa saya setuju? Karena kalau video itu kita potong-potong, nanti ada sebagian video yang tidak terambil. Jadi netizen berpikirnya nanti ini video sudah dipotong-potong. Dan sampai ada pembicaraan yang tidak diambil begitu, yang tidak dimasukkan dalam video. Jadi akan menggiring opini nantinya. Saya setuju guys. Bayangkan utuh-utuh tanpa dipotong sedikit pun, biarkan netizen semua yang menilai dan yang menilai lah pokoknya kejadiannya bagaimana. Jadi saya nggak mau nanti mereka dihujat atau saya dihujat, tapi karena mengarahkan opini saya nggak mau. Kita pengen tetap objektif. Ya, saya pengen objektif ya. Kalau memang saya yang salah, silakan kritik saya. Cuma seperti itu aja. Jadi saya sengaja tidak akan mau potong. Sudah apapun. tidak usah. Saya juga sudah konsultasi dengan banyak pihak. Bicara dan panjang akhirnya kita nggak dok. potong. Sudah terbukti semuanya. Jadi kalau minta ganti rugi, kalau menurut saya ya nggak fair juga sih. Dari apa dia nggak bisa melakukan sesuatu, terus dia gagal, nggak bisa pembuktian. Apa yang mau diganti? Terus minta ganti rugi ke saya kan, ya nggak pas juga. Terus Bandala kalau motor. Hasil dapat hadiah iPhone dari saya. Kalau gagal minta ganti rugi kan nggak pas seperti itu. Kadang-kadang ente. Pesulap merah kenapa tidak dimunculkan? Ini saya mau balas. Tidak ada video apa ini? Tidak ada video pembahasan mengenai pesulap merah yang tidak munculkan atau tidak tampilkan. Seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini, gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih. Oke. Tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun Indonesia, obrolannya tidak ada yang saya potong sedikit pun. Jadi dari awal sampai akhir kita ngobrol tidak ada yang dipotong sedikit pun. Masalah viral atau tidak, ya kan saya nggak bisa atur. Yang viral yang mana di masyarakat. Ya orang viralnya di menit 44, yang saya nggak bisa ngomong. Bukan yang viral tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun, ya saya nggak bisa ngomong yang kayak gituan punya. Oke, kita akan lanjut karena ini somasinya sudah saya jawab full. Dan juga beliau ada melakukan wawancara di media, akan saya coba jawab juga melalui video dari netizen. Jadi saya nggak akan jawab dari video dari saya. Netizen kebetulan sudah buatin untuk saya, jadi kita tinggal buatin aja. Pelor dia nggak takut, itu dia. Yang mana ya? Oh ini. Ini yang masalah kemarin ya. Yang masalah si Kok Dr. Richard Lee disomasi? Apa salah Dr. Richard Lee? Habib Jindan Al-Habsyi. Jadi sangat saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada kita itu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan dokter. Sekali lagi tidak ada perjanjian tertulis. Berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan. Gitu. Dan sudah ada video, rekam video. Yang belum ada kesiapan bagaimana kan? Nanti tadi ku kasih HP-mu baru ku bilang silakan ditayangkan. Malah ku kasih HP-mu untuk direkam. Saya bingung saya betul. Awak gelap terserah kau nih. Untuk ditayangkan. Dari rumah udah bawa. Kita buktiin kok memang kita dari rumah udah bawa. Saya dan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Alasan lagi takut dengan jarum suntik dari dulu. Ya Allah, nonton dulu kasihan itu video, ulang itu video baru bicara. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Kalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya apa yang ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang. Ente kadang-kadang. Ente mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum avokat, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Kalau masuk? Ya dia nantangin kan, dia bilang dia tuh hanya Yang nantang siapa tuh? Yang siapa sih? nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah. Jikalau Marcel istilah kata Marcel Radival gitu.
Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka. Ya kita lihat aja hari ini. Kalau memang enggak ya kita mengkaji nanti sekiranya. Ini netizen baik banget loh, netizen loh yang buatin untuk saya. Saya lucu sumpah. Sumpah saya lucu. Lapor ke Polda. Nah, ternyata Kalian luar biasa. viral itu gitu. Jadi wawancara saya dengan Dr. Richard Lee tentang polemiknya klien kami ya, organisasi dukun dengan si pesulap merah, jadi nggak ditayangkan begitu signifikan gitu loh. Malah yang muncul viral itu masalah Saya mau jawab. Jindan, masalah dia takut dengan jarum suntik gitu. Memang Jindan dari kecil kan takut dengan jarum suntik. Kalau untuk Kalau memang dia takut dengan jarum suntik, kenapa tidak bilang waktu pada saat di podcast? Jangan nanti sudah viral begini, baru mau banyak air mulut. yang lainnya dia boleh dites kan gitu. Udah terbuka. vaksin belum? Tadi siang jam tanggal 17 jam 2 jam 2 siang kalau nggak salah. Jam 2 siang saya. Di sini saya tidak ada memihak guys. Cuman kalau saya lihat orang-orang seperti ini kayak saya emosi betul. Sumpah. Ofisialnya video somasi saya itu. Sejauh ini ada tanggapan nggak bang? Mereka baca aja sih, mereka baca tapi Oke, bukan baca aja, belum sempat buat bang, belum sempat bales. Jadi ini sudah saya bales, sudah saya buat. Mudah-mudahan berkenan, tapi yang jelas dari dalam lubuk hati kita nggak pengen merendahkan seorang, kita juga memberikan hak untuk asosiasi dukun untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pembuktian, ya tapi masalah menilai kan pandangannya masyarakat ya, saya juga nggak bisa mengarahkan yang mana yang viral, dipuji atau enggak, atau dihujat satu Indonesia, saya nggak bisa mengarahkan, balik lagi ya tergantung jawaban dari asosiasinya sendiri. Jadi saya nggak bisa mengarahkan, saya nggak bisa bentuk seperti itu punya ya. Jadi balik lagi ya ke isi podcastnya. Dan saya sedikit pun tidak ingin mengarahkan opini. Saya nggak mau jawab apapun. Kalau saya ngarahin opini, saya bisa akan ngedit, saya akan komentarin. Ini saya nggak akan komentarin dan tidak akan melebar kemana-mana. Saya sendiri sudah berusaha banyak menahan diri, baik di dalam podcast ataupun juga di luar podcast ya. Jadi Oke guys, untuk penonton di rumah, kalau mungkin ada yang baru menemukan permasalahan ini, jangan dulu buat kesimpulan begitu. Ada baiknya kalian nonton dulu video yang sebelumnya, video yang dimana para dukun itu diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee, baru kalian di situ bisa menemukan kesimpulannya. dalam podcast itu saya nggak memaksakan, ya kalau ingin pembuktian boleh, nggak jadi masalah. Saya juga nggak ada kalimat-kalimat yang menghina atau merendahkan, yang mungkin pada saat itu belum mau mengerjakan atau beliau humble untuk menahan diri, untuk belum mau mengerjakan, untuk belum mau pembuktian di sana. Begitupun juga setelah selesai podcast di media sosial saya juga, saya tidak mengarahkan opini, sehingga apa dari iklan, dari apa yang saya posting, saya tidak menyudutkan sama sekali, karena saya tidak ingin membentuk opini apapun. Jadi saya sudah berusaha menahan diri. Namun, jika saudara Jindan atau tidak berkenan dan ingin tetap melakukan pembuktian, saya menyediakan uang sebesar-besarnya. Kemarin tadi pagi juga saya sudah minta dengan tim saya, silakan undang kembali untuk melakukan pembuktian. Mau pembuktiannya jarum boleh, mau pembuktiannya pakai pisau juga boleh, silakan saja. Tapi kalau untuk pistol memang nggak diperbolehkan. Kalau menurut saya sih ada baiknya seperti itu guys, diundang kembali, lakukan pembuktian ulang seperti itu, supaya tidak ada alasan. Ya, secara hukum tuh memang tidak diperbolehkan tembak-menembak. Kalau diperbolehkan akan ada polisi dan akan ada hukumnya, sehingga kan nggak diperbolehkan. Ya kalau nggak diperbolehkan ya tentu saja kita kan patuh hukum ya, kita nggak boleh kerjakan. Ya, Bagaimana mau tembak-menembak, jarum saja takut. Hal yang tidak diperbolehkan dilakukan hukum rasanya nggak pas ya rasanya ya. Mungkin bisa kalau kebal peluru sih harusnya bisa kebal pisau dan lain sebagainya. Betul. Juga ya. Oke, jadi saya persilakan untuk Jindan untuk datang kembali, untuk silakan pembuktian lagi sebesar-besarnya tanpa saya arahkan opini, silakan memperbaikin hak jawab ya. Dan saya berjanji saya akan ya kasih ruangan sebesar-besarnya untuk Jindan, dan saya juga nggak bisa pilih yang mana yang viral, yang mana yang enggak ya. Nah, mudah-mudahan jawaban somasi saya ini berkenan di Bapak Firdaus ataupun dengan Jindan. Yang jelas tidak ada maksud hati kami untuk sedikit pun menyakiti dari asosiasi dukun. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa follow Instagram saya. Bye. Oke, para bisulanku yang ada di rumah,
Mungkin itu tadi video react dari somasi para himpunan dukun. Terserahlah bagaimana menurut pendapat kalian. Kalau pendapat saya seperti itu, seperti tadi. Terserah kalian mau berpendapat bagaimana. Sebenarnya saya sudah malas nonton videonya. Karena kenapa? Alasannya terlalu banyak guys. Sumpah. Oke, sampai ketemu di video react selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.